Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anasya Laila Ramadhani dengan nomor NIM 245155020111113 dari Prodi Teknik Informatika Angkatan 2024 kelas B. Ini pada kesempatan kali ini saya akan membuat video penjelasan mengenai GUI, antrian loket. Jadi pertama-tama di sini terdapat desainnya. Jadi di sini ada label nama dan tepat di sebelah kanannya ada text field yang akan menjadi tempat untuk input nama dari pelanggan. Nah, atau pengguna. Lalu variabelnya yaitu txt nama. Ini nama variabelnya yang nanti akan digunakan atau dibaca oleh program lalu disimpan serta ditampilkan. Selanjutnya ada dua button yaitu button tambah dan layani. Untuk button tambah sendiri digunakan untuk menginputkan nama dari pelanggan. Istilahnya nama yang diinputkan itu akan disimpan dan nantinya akan ditampilkan di text area yang ada di bawah sini beserta nomor urutannya. Lalu button layani sendiri ini digunakan untuk misalnya melayani atau menyelesaikan layanan untuk pelanggan tertentu sesuai dengan urutan masuknya. Jadi yang pertama datang yang akan menjadi pertama yang dilayani. Begitu seterusnya. Lalu selanjutnya ada label ini terdepan. Ini nantinya akan berubah sesuai dengan antrian yang ada. Jadi misal pengguna itu memasukkan A, maka yang terdepan sekarang adalah A. Lalu jika ditambahkan pengguna itu menambahkan nama ini B, lalu menekan tombol layani, otomatis A tadi itu akan dihapuskan karena sudah selesai dilayani. Dan yang terdepan sekarang adalah B. Selanjutnya pada source code. Source code. Pertama di sini terdapat variabel integer nomor urut 1. Jadi nomor urutnya dimulai dari 1. Lalu terdapat metode generate nomor antrian. Nah, ini digunakan untuk membuat nomor antrian yang nantinya untuk tiap nama yang diinputkan oleh pengguna tadi di GUI. Lalu terdapat, di sini terdapat link list antrian. Ini yang akan digunakan untuk menyimpan daftar antrian. Jadi semua nama yang diinputkan oleh pengguna nanti akan dimasukkan ke linked list ini. Lalu terdapat metode untuk mengatur button tambah. Jadi di sini terdapat variabel string nama. Ini didapatkan dari txt nama. Nah, txt nama ini adalah variabel yang dimasukkan oleh pengguna tadi di sini. Lalu if atau jika nama itu tidak kosong, maka akan di-generate nomor antrian untuk nama tersebut dengan menggunakan metode generate nomor antrian tadi. Lalu nomor antrian maksudnya dan nama akan disatukan di variabel info. Nah, variabel info ini yang akan ditambahkan ke list antrian yang sudah dibuat ini. Ini menggunakan at last karena yang baru ditambahkan akan berada di urutan setelah nama inputan sebelumnya, seperti ini. Jadi berurutan gitu. Lalu selanjutnya tentu ada metode yang mengatur untuk button layani. Jadi if atau jika antrian itu tidak kosong, maka terdapat variabel string dilayani. Nah, ini yang dilayani adalah urutan pertamanya. Jadi pemilihan itu menggunakan poll first. Ini. Lalu setelah itu akan terdapat seperti pop-up window yang dengan pesan bahwa dilayani alias nama yang dipilih tadi itu telah dilayani. Else atau selain itu alias antrian itu adalah kosong, maka pop-up window itu akan mencetak pesan bahwa antrian itu kosong. Lalu terdapat metode update antrian yang akan dijelaskan di bawah. Karena metodenya ada di bawah sini. Nah, ini. Nah,
Update antrian ini digunakan untuk istilahnya mengupdate list antrian ya. Ini caranya pertama membuat string builder terlebih dahulu. Nah, lalu menggunakan loop for each. Jadi setiap item yang ada di antrian, di list antrian ini akan ditambahkan ke dalam string builder dan ditambahkan seperti enter atau spasi. Jadi ada jaraknya, tidak langsung satu baris seperti itu. Nah, pada text area nanti di sini maksudnya, jadi text area antrian ini akan teksnya akan di set sebagai isi dari string builder yang sudah ditambahkan ini. Jadi nanti di sini akan terdapat A001 misalnya A, lalu A002 B seperti itu. Lalu di sini ada, nah label terdepan itu yang ini tadi, itu akan di set bahwa yang akan ditujukan itu adalah nama pada antrian pertama. Jadi kalau misalnya antrian tidak kosong, apakah antrian kosong? Kalau misalnya iya, maka akan dicetak min, yaitu yang terdepan itu tidak ada. Lalu jika tidak kosong, maka menggunakan pick, maka akan ditampilkan nama pada antrian pertama. Jadi antriannya akan tetap up to date, yang terdepan siapa, yang masih ada di list antrian siapa saja begitu. Oh, di sini tadi saya juga sempat lupa. Di sini ada setelah menekan button tambah, maka nama tersebut kan ditambahkan ke dalam program, ke dalam list maksudnya. Lalu pada text field ini teksnya akan diset menjadi 0 lagi. Jadi setelah ditulis namanya di sini, misalnya seperti ini. Kita run saja. Ini misalnya seperti ini. Misalnya nama saya Nasya. Nah, ini kan terdapat teks ya di sini. Kalau ditekan tambah, maka teks areanya ini text field ini dijadikan kosong lagi. Nah, ini muncul semua di sini. Lalu dan terdapat metode update antrian juga di button tambah ini untuk menambahkan isi tadi. Nah, ini karena kan baru menambahkan ya, maka dia baru akan mengupdate antriannya lagi, dimasukkan ke dalam string builder tersebut. Seperti itu. Jika dilayani, maka ini telah dilayani. Lalu yang sekarang terdepannya adalah Naila. Seperti itu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.